Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat, Sampurasun. Selamat datang dan selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman, para pencinta dan pelestari kebudayaan. Terima kasih kepada semuanya atas kesediaannya untuk hadir malam ini. Saya Bung Cahar Bunangin, dalam hal ini mewakili komunitas Cinta Budaya atau KCB, dan Pak Tony Yunus, yang nanti di akhir acara akan memberikan closing statement, akan mengantarkan secara ringkas mengenai topik diskusi kita kali ini. Tadi barusan sambil ngobrol-ngobrol, saya dengar Abah Uci dan Teh Yuni menceritakan atau mengungkapkan bagaimana kekagumannya pada Indonesia, kepada negara kita itu. Nah, sambil menunggu yang lain, saya akan mulai dengan satu anekdot, sebuah cerita yang menarik ya. Jadi gini, pertama, Indonesia atau Nusantara, itu negeri kita ini memang luas sekali dengan ribuan pulau. Jumlahnya itu tidak kurang dari 17.504 pulau. Nah, salah satu yang pernah jadi pembicara dalam webinar KCB, yaitu Kang Hari Nuriman yang tadi muncul itu, dosen studi Rupa ITB, pernah menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi seluruh pulau di Indonesia. Dari perhitungannya Kang Hari, maka bila kita setiap hari ingin menjelajahi semua pulau tersebut, kita bagi saja 17.500 dengan 365 hari, hasilnya adalah kita memerlukan 47 tahun untuk selesai menjelajahi semua pulau tersebut di Indonesia. Jadi andai kata kita mulai menjelajah itu usia 13 tahun, maka kita baru tamat menyelesaikan penjelajahan kita itu pada usia 60 tahun. Itu pun kalau masih sehat dan kalau tidak ketemu pulau yang baru ya. Jadi Indonesia itu kesimpulannya memang betul, luas sekali, besar sekali. Nah, kedua, di dalam keluasan tersebut kita punya 300 kelompok etnik ya, tepatnya itu 1.340 suku bangsa menurut sensus terakhir 2010. Mayoritas setiap suku tersebut memiliki kearifan masing-masing. Kearifan yang akhirnya membangun keyakinan yang sakral dengan berbagai nilai luhurnya masing-masing juga. Nah, komunitas Cinta Budaya atau KCB ini terpanggil untuk mengangkat nilai-nilai luhur tersebut. Alasannya jelas, kita semua ingin bangsa ini bukan hanya maju, bukan hanya baik, tapi juga utuh. Utuh artinya tidak tercerabut dari akarnya, yaitu nilai-nilai luhur yang sudah kita warisi dari para leluhur kita. Tanpa akar yang kuat dan kita pelihara, kita akan jadi bangsa yang mudah terombang-ambing oleh pengaruh dari luar. Dan bencana terbesarnya nanti adalah kita akan kehilangan identitas diri sebagai bangsa dan menjadi partikel massa yang terbawa ke sana kemari. Sesuatu yang pasti kita semua tidak mau dan harus kita cegah bersama. Kita perlu identitas bangsa yang kuat dan utuh, sehingga untuk itu sekali lagi terima kasih bahwa kita semua bisa hadir malam ini untuk membahas topik kebudayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik webinar malam ini sangat berhubungan dengan pandangan di atas, yaitu nilai-nilai luhur, yaitu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah nama yang sudah sering kita dengar, namun masih banyak juga menyimpan pertanyaan. Dalam obrolan kita malam ini tentang Sunda Wiwitan, kita punya dua pembicara yang sangat resourceful, ya, yang sangat menguasai, ya, yang akan membahas dari dua sisi sekaligus. Baik dari sisi esoteris maupun sisi eksoteris. Jadi bukan hanya dari sisi eksoteris atau apa yang terlihat dari luar atau ritualnya, tapi juga esoterisme, yaitu filosofinya, kosmologinya dari ajaran ini. Untuk sisi eksoteris, kita akan mendengarkan cerita dari Teh Yeni Mahatusti. Tentang Teh Yeni. Beliau adalah seorang praktisi eksoteris yang akan menceritakan bagaimana penyelenggaraan adat istiadat Sunda Wiwitan di wilayah Kanekes, Banten. Nah, untuk sisi esoterisme, termasuk filosofinya, kita hadirkan Bapak Luki Hendrawan, atau lebih dikenal dengan panggilan Abah Uci, seorang budayawan dan akademisi, yang akan menceritakan tentang sejati diri atau the true self dari Sunda Wiwitan. Hatur nuhun Teh Yeni sareng Abah Uci anu parantos di Asumping. Oke, terakhir sebelum saya tutup pengantar ini, untuk meramaikan diskusi, saya ingin menitipkan pertanyaan yang sangat awam, tapi masih sering memunculkan berbagai jawaban berbeda. Kita tahu bahwa ada banyak predikat yang melekat pada kata Sunda yang sering kita dengar.
ada Priangan, ada Parahyangan, ada Pasundan, ada Pajajaran, ada Sundalen, ada Tatar Sunda, dan tadi ada tambahan dari Kang Sandy, ada Pakuan, dan beberapa nama lain. Bahkan ada pemahaman bahwa Sunda itu bukan suku, tapi ajaran, dan berbagai pertanyaan menarik lainnya. Bila ada waktu, kami akan berterima kasih bila Abah Uci dapat menjelaskan istilah tersebut masing-masing. Hatur nuhun saha. Baik, Ibu Bapak sekalian, obrolan kita malam ini akan dipandu oleh Kang Gemal Fajar, Asgar, asli Garut ya Kang ya? Asli Garut. Seorang aktivis kebudayaan muda yang kelak akan melanjutkan perjuangan kita ke depan, menjaga identitas bangsa ini lewat kebudayaan. Akhir kata, demikian pengantar dari saya, Ibu Bapak, dan teman-teman sekalian. Jangan pernah ragu untuk mengajukan pertanyaan, karena tujuan kita diskusi malam ini memang sama-sama belajar. Anggap saja dua narasumber kita ini seperti gitar, yang tergantung bagaimana kita memetiknya, sehingga bisa melahirkan lagu yang merdu. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Baik, Pak Bunce Harbonangin, terima kasih untuk pengantarnya. Dari sini saya ambil alih. Terima kasih juga untuk Pak Tony, selaku tulang punggung dari KCD, Komunitas Cinta Budaya, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memandu jalannya diskusi budaya yang bertemakan melestarikan kearifan lokal agama asli Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi, salam mahabbah, salam persatuan, dan salam budaya. Menyambung pengantar dari Pak Bunce tadi, adanya kekhawatiran terhadap eksistensi budaya sebagai ketahanan nasional mungkin ya. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Edward Said dalam Culture and Imperialism tahun 1993. Dia berkata bahwa kebudayaan itu adalah perjuangan melawan kemusnahan. Artinya jika suatu bangsa musnah, maka kebudayaan dengan sendirinya pun akan musnah. Jika kebudayaan itu musnah, suatu bangsa tidak dapat lagi disebut sebagai bangsa lagi. Sebab ia hanyalah sebatas kumpulan manusia yang tidak memiliki pandangan hidup, tidak memiliki peradaban, serta tidak punya kesadaran sejarahnya. Nah, dulu ketika di bangku kuliah, saya ingat bahwa yang disebut dengan kebudayaan itu hanya dibatasi pada 7 aspek. Seperti sistem mata pencaharian, seperti sistem kesenian, sistem teknologi, kemudian sistem religi, sistem kekerabatan. Ternyata ketika kita hendak menggali lebih jauh, kebudayaan itu ternyata tidak hanya sekedar sistem-sistem 7 itu. Jadi ternyata kalau saya boleh pinjam istilahnya Abah Uci itu, kita berbicara yang lebih mendalam seperti 4 pilar. 4 pilar inilah yang akan menyelamatkan suatu bangsa, yaitu spiritualitas, religiositas, intelektualitas, dan terakhir ada moralitas. Jadi saya paham kenapa moralitas itu disimpan terakhir, karena 3 pilar sebelumnya, yaitu spiritualitas, religiositas, dan intelektualitas adalah modal utama, yaitu sumber ilmu atau sumber pengetahuan yang nantinya akan terpancar pada moralitas, akhlak, atau etika seseorang. Nah, sebetulnya ini sudah disinggung oleh leluhur Sunda tepatnya 504 tahun yang lalu dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Itu yang disebut sebagai janma utama. Jadi 4 pilar inilah yang akan membentuk seseorang ini memiliki karakter janma utama atau manusia paripurna. Jadi disebutkan dalam naskah tersebut, ayana janma rampes ruana, rampes tingkahna, rampes tuahna, turutkeun kana eta sinangguh, eta janma utama ngarana. Jadi jika ada orang yang bagus, yang sopan penampilannya, yang baik tingkahnya, yang baik kelakuannya, maka tirulah semuanya itu. Karena itulah yang disebut sebagai janma utama. Nah, dengan demikian, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sisipkan ruh kebudayaan sebagai fondasinya, maka itu akan mengajak kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Karena 4 pilar tadi itu sebetulnya mengajak kita kepada aktivitas-aktivitas yang meta hewani. Artinya aktivitas-aktivitas yang membedakan kita sebagai manusia dengan yang bukan manusia. Sehingga dari situlah kita diajak dan dituntun untuk merenungi dan menghayati dari mana kita berasal,
di mana sedang berada di manakah diri kita dan hendak kemana nanti kita akan pergi. Nah, mungkin dari paparan tersebut, dari pembukaan tersebut, nantinya akan dieksplorasi lebih jauh oleh kedua pembicara ini. Yang pertama adalah Mbak atau Teteh Jenny Mahastuti. Ini sebenarnya seorang peneliti adat Kanekes yang sketsa dan lukisannya pernah dipamerkan Perpustakaan Nasional dalam buku tentang masyarakat adat Kanekes. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bagaimana beliau sudah bukan memahami lagi, tapi memang sudah bertahun-tahun hidup langsung dengan masyarakat Kanekes. Yang berjudul Gerimis di Tanah Titipan Kanekes. Mbak Jenny Mahastuti ini aktif di Ikatan Wanita Pelukis Indonesia atau IWPI, juga kerabat pecinta alam. Dan banyak lagi aktivitasnya, antara lain ikut merestorasi lukisan koleksi Presiden Soekarno dan menerbitkan banyak buku. Adapun pembicara dua adalah Luki Hendrawan atau kita panggil dengan sapaan akrabnya Abah Uci. Dia aktif menulis buku baik yang diterbitkan maupun yang bertebaran di beberapa media sosial. Kemudian ceramah-ceramahnya bisa kita ikuti di Facebook, terutama YouTube, dan banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang sangat positif untuk membangun mental spiritual bangsa. Nah, untuk pembicara satu ada tampilan slide khusus berupa video yang terkait dengan pembicara pertama. Nah, untuk pembicara pertama ini, saya pikir malam ini kita harus berbahagia karena untuk membongkar informasi tentang sesuatu atau informasi yang bersifat spiritual di masyarakat Kanekes itu sebetulnya tidak mudah karena adanya ketentuan adat di mana orang luar itu di luar masyarakat Kanekes itu tidak boleh stay lebih dari 3 hari. Nah, selain itu juga untuk menyingkap aspek spiritual masyarakat adat Kanekes itu mereka itu punya ketentuan di mana mereka percaya, mereka punya prinsip bahwa membicarakan sesuatu yang transenden, yang sakral, itu tewasa, artinya teberani, nggak berani, atau teelok, tidak mudah, tidak semudah kita bicarakan. Mungkin ini yang disebut dengan tebenang usiku bibir, temenang motah koletah. Jadi memang sesuatu yang sakral itu bagi mereka, kalau bahasa kita biasanya mungkin sering didengar sebagai sesuatu yang senengker, gitu ya. Nah, dengan adanya Mbak Jenny hadir malam hari ini, itu akan memberikan kita informasi yang mendalam dan memberikan hasanah cakrawala yang lebih luas tentang unsur spiritualitas dari masyarakat adat Kanekes. Mungkin untuk admin Mas Aji silakan ditampilkan slide video dari Mbak Jenny Mahastuti. Kami persilahkan. Tabe pun ampun sadar mohon menta dihampura ka Gusti nu kawasa menta dihampura ka Sang Hyang Batara Tunggal menta dihampura ka kokolot menta dihampura ka puun menta dihampura ka uanau ngatuha minta dihampura hampura pun
Baik, terima kasih Mas Aji untuk tampilannya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak uraian panjang lebar dari Mbak Jenny Mastuti dengan temanya sangat tegas, tanpa pakai embel-embel Sunda, langsung bilang wiwitan di Kanekes. Nanti jalannya diskusi ini langsung akan disambung oleh Abah Uci dengan tema sejati diri dalam Sunda Wiwitan. Setelah kedua pembicara memaparkan masing-masing materinya, maka nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi persiapkan buat saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, jangan lewati kesempatan untuk lebih mengenal, lebih mendalam tema yang kita sajikan pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempatnya, Mbak Jenny kami persilahkan. Ya, sampurasun buat sadulur-sadulur. Di kesempatan ini saya merasa tersanjung ikut serta dalam membuat satu bisa turut berkontribusi dalam menceritakan sedikit tentang wiwitan di Kanekes. Kebetulan saya memang menuliskan tentang wiwitan di Kanekes yang tentunya wiwitan Kanekes ini yang kita ketahui memang di wilayahnya Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, tentunya di Banten Selatan yang wilayahnya pun wilayah bagian Sunda. Ya, saya tidak tahu persisnya Sunda itu wilayahnya sampai di mana, tapi saya kira kalau kita mengacu kepada paparan Sunda, tentunya kita tahu bagaimana pemahaman masyarakat adat Kanekes yang itu yang Sangyang Sirah itu adanya di ujung kulon dan Sayang Dampalnya ada di Blambangan. Pemahaman itu kita bisa mendengar dari beberapa kokolot yang ada di Kanekes. Dan tentunya masalah wiwitan itu adalah asal di mana menurut kepercayaan bagi masyarakat adat Kanekes itu adalah bagian tuntunan hidup yang baik. Jadinya wiwitan saja. Masalahnya Sunda yang menurut pemahaman mereka, kalau Sangyang Dampalnya itu ada di wilayah Blambangan, tentu tidak hanya di Jawa Barat Sunda ini. Itu saja yang saya ketahui dari mereka. Dan mengenai kehidupan yang sampai hari ini sangat terjaga, itu karena kepatuhan dengan para pimpinan adat yang ada di Kanekes. Tentunya kita tahu ada 3 kepuunan. Di sana ada Tangtu Parahiang yaitu Cibeo, ada Tangtu Kadukujang Cikertawana, dan Tangtu bukan Kadukujang tadi Cikertawarna jadinya, jadi sampai lupa ya apa. Nah, tapi sebentar lah itu. Tapi kira-kira 3 kepuunan yang menjadi tuntunan ataupun kepatuhan bagi warga adat Kanekes untuk bisa hidup sejahtera sampai hari ini. Dan kita patut bangga bahwa leluhur kita yang mereka percayai, mereka adalah orang yang pertama ada di Pulau Jawa ini, gitu. Tentunya sangat menarik, di mana Tangtu Cikesik tadi adalah Tangtu pada Ageng. Ya kan? Dan kepercayaan itu sampai hari ini kepatuhan tetap terjaga di wilayah adat Kanekes. Itu yang saya ketahui, di mana saya banyak istilahnya mencari informasi dengan masyarakat adat di sana, yang tentunya semua orang akan tahu bahwa sulitnya mendapat informasi dari wilayah Kanekes.
Mereka bilang adat buat kami, bukan buat orang luar. Selesai. Kalau kita tanya selalu kata-katanya nggak jauh. Tewasa. Kudu kitu baik ti bahala. Kami tewasa. Dan itu selalu diucapkan dengan satu sikap bahwa itu adalah buyut, kata mereka. Buyut itu mungkin di wilayah Sunda kita tahu pamali. Temenang ya gitu. Tapi selalu mereka katakan itu. Tentunya Abah Uci, Kang Uci yang saya kenal melalui media sosial ini jauh lebih paham bagaimana tatanan tentang Sunda Wiwitan. Kalau Wiwitan di Kanekes itu pemahamannya sangat sederhana. Dan kepercayaan itu mereka tidak hanya memahami saja, tapi menjalankan menjalankan ritual yang dimana kita sendiri nggak mungkin bisa melihat secara terang benderang, karena ketertutupan itulah sehingga masyarakat adat di wilayah Kanekes tetap terjaga. Saya rasa paparan awal sekian dulu, karena mungkin banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga dari para peserta, tentunya yang ingin tahu bagaimana tentang ketahanan pangan mereka, bagaimana menjaga mereka tentang perladangan, bagaimana wilayah Dangka atau wilayah pasisihan dan atau Panamping diatur oleh para kokolot di sana. Terima kasih. Sekian paparan awal dari saya. Disambung dengan Kang Uci mungkin yang lebih paham dengan Sundanya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang berkumpul di sini. Saya juga merasa sangat terhormat diundang untuk berbicara di sini. Sebetulnya bukan hanya saya yang mungkin layak untuk berbicara di sini. Hanya kelihatannya memang cuma saya yang melakukan pemberontakan terhadap pamali. Karena bukan apa-apa, saya melakukan itu karena melihat zaman. Ada peribahasa bahwa Sunda ngindung ka waktu, mi bapa ka zaman. Jadi Sunda itu menginduk kepada pertumbuhan waktu dan perkembangan zaman. Itu kesatu. Yang kedua, mengenai bahwa Sunda kubu bisa ngigelan zaman. Artinya harus ikut beserta zaman, tapi bukan terbawa arus. Gitu. Harus mampu mengendalikan. Nah, dari situ saya mulai mencoba menggali lagi. Karena kalau menggunakan bahasa-bahasa yang bukun, bahasa-bahasa dari para buyut yang mewariskan, ini tidak akan menarik untuk generasi yang muda. Nah, jadi saya pikir ini ada sekelompok orang yang masih bisa menjaga nilai-nilai waris ya dengan seutuhnya, dengan bahasa yang utuh juga, tapi juga harus ada yang mengembangkannya di dalam ruang modern, ruang kehidupan kekinian yang bisa diterima oleh semua kalangan. Karena seperti kita tahu, persoalan kebudayaan beserta semua pemikirannya harus turun-temurun, harus bergenerasi. Dengan begitu, kita akan bisa menjaga ketahanan kebudayaan kita. Nah, intinya, sebetulnya dalam ruang-ruang spiritual, dalam nilai-nilai yang ditanamkan oleh para leluhur di wilayah Parahian, atau bilanglah Sunda itu secara umum, sederhana sekali. Jadilah manusia yang menyenangkan. Menyenangkan ini harus digarisbawahi. Menyenangkan bukan hanya menyenangkan bagi manusia, tapi menyenangkan bagi yang terlihat dan yang tidak terlihat. Artinya begitu luas. Karena begitu pahamnya mereka bahwa tidak ada satupun yang ingin dilahirkan secara prinsip. Termasuk kita bukan meminta untuk dilahirkan. Bukan hasil permintaan gitu. Tapi kita turun dan menjadi penghuni bumi ini untuk melakukan satu pekerjaan besar. Nah, demikian juga dengan makhluk-makhluk yang bilanglah yang tidak terlihat. Itu juga bukan keinginan mereka untuk hadir di muka bumi. Tetapi ini semua menjadi satu kesatuan berbangsa. Jadi bangsa yang terlihat dan bangsa yang tidak terlihat.
Jangan lupa bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai bangsa. Saya kira termasuk bangsa Tuyul, Dedemit, Jurik Jarian, itu juga bangsa. Bangsa yang tidak terlihat. Lalu kecintaan itu harus dibangun, dihadirkan dalam ruang mereka, ruang kehidupan. Ketika kita bicara mengenai wiwitan atau wiwit kawit atau awal mula, gitu. Nah, bagaimana manusia harus menjadi manusia, tetap menjadi manusia. Sebuah pertanyaan besar di masa kini, apakah benar kita masih utuh menjadi yang disebut manusia itu? Jangan-jangan manusia yang kita anggap manusia itu hanya sebuah kesepakatan di masa kini, sehingga kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang seutuhnya, yaitu pencapaian keparipurnaan, menjadi manusia yang menyenangkan, menggembirakan. Kasarnya bagaimana caranya kita tidak menjadi manusia yang menyebalkan. Kita tidak disukai oleh sesama manusia, apalagi dengan dedemit. Apalagi oleh pohon, oleh binatang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat kental dalam ruang pemahaman di wiwitan. Jadi tidak ada yang disebut makhluk buruk, makhluk baik, tidak ada. Semua tergantung perilakunya dan kenyataannya di dalam ruang kehidupan kita. Kemudian tadi menyambung seperti yang dikatakan sama Ci Jenny, betapa bijaksananya masyarakat Kanekes itu di 3 tempat ya. Mereka selalu mengatakan dewasa. Begitu tahu dirinya mereka. Kadang saya merasa malu juga kok saya berani-beraninya membongkar. Tapi ya itu tadi, ada sebuah zaman yang berubah. Kalau semuanya hanya dikatakan dewasa, wah, kapan ini akan menular kepada generasi gitu dan akan berkembang. Karena satu hal, sekarang wilayah sana pun sudah digempur oleh berbagai kepentingan. Terutama kelihatannya ya faktor ekonomi lah. Tergantung termasuk politik, rupanya rada tertarik juga untuk masuk ke wilayah sana karena kekayaan alamnya. Nah, kalau kita menceritakan mengenai Sunda, tentu kita tidak akan lepas dari istilah Sundaland yang dicanangkan oleh Plato, yang kemudian konon disebut juga sebagai Atlantis. Lalu kemudian ada istilah Tatar Sunda. Tatar Sunda itu ya sama dengan dataran Sunda atau Sundaland itu sendiri. Kemudian ada istilah Parahyangan, dan Priangan ini istilah khusus. Istilah khusus yang digunakan oleh kewilayahan kalau sekarang disebutnya Jawa Barat, tapi dulunya disebut Jawa Kulon. Hanya ada Jawa Kulon dan Jawa Wetan. Sebelum ada VOC dibagi menjadi provinsi, ada Jawa Timur, Tengah, dan Jawa Barat. Kalau zaman dulu kan hanya ada 2, Kulon dan Kidul. Jawa Wetan dan Jawa Kulon. Nah, di Jawa Kulon inilah ada kemungkinan jejak-jejak tertua dari peninggalan peradaban Sunda di masa lalu itu tersisa. Bisa jadi seperti itu. Kemudian istilah Parahyangan, kalau kita bongkar, yang Pak itu menunjukkan tempat. Ra itu artinya lebih kurang sebagai sinar. Hyang itu adalah anu pamali dicaritakeun. Jadi hyang Dewasa. itu dewasa, ya. Jadi tidak akan kena dengan gerak bibir dan tidak juga kena dengan kemampuan kita berbicara. Karena ketika mengatakan hyang sebetulnya kita sedang mengatakan tentang entitas ketiadaan. Entitas ketiadaan yang mutlak. Nah, sedangkan manusia terlalu terjebak dengan segala keberadaan bahwa segala itu harus ada. Nah, ini juga hyang itu ada, tapi tidak ada. Dibilang tidak ada, tapi ada. Sering diungkapkan dalam istilah nyumput bunyi di nucaang, jadi bersembunyi di tempat terang. Nyata sekali, bahkan kita pun bisa menyaksikan hari ini, tepat di depan kita, di hadapan kita, tapi jangan lihat bendanya.
Bahkan ada peribahasa juga untuk menemukan hyang sangat mudah. Hingga nantinya akan muncul kata sembah hyang. Nah, untuk mencapai ke persoalan para hyang hingga muncul pepatah seperti ini. Disirek pangih ejeng hyang. Jadi artinya kalau ingin menemukan hyang, seringkali dikait-kaitkan dengan sebutan-sebutan untuk yang maha kuasa dari berbagai agama dengan berbagai istilah. Ya, anggap saja begitulah, anggap aja sama. Tapi rasanya juga tidak sama kalau dalam soal pemahaman. Hyang itu kita ada pepatahnya begini, kudu bisa indit bari cicing, milampah tengah lengkah. Teang gunung gorowong, teang tapak helang di awang-awang, teang tapak meri dina leuwih, tapak lauk dina cai, neang tapak sirem dina luhur batu. Artinya kita tidak usah kemana-mana gitu. Kemudian cari gunung gorowong. Gorowong itu sesuatu yang kosong, bolong, dan tidak ada apa-apa. Gorowong disebutnya. Dan ketika melihat gunung tentu tidak melihat ke bawah, kita akan melihat ke atas. Itu ke satu. Kedua, kenapa harus dikatakan teang tapak helang di awang-awang? Artinya carilah jejak elang di awang-awang. Ya tentu tidak ada. Yang dimaksud adalah disuruh melihat ke atas. Nah, kita sering menyebutnya langit atau akasa. Tapi secara fakta, kita sendiri tidak pernah tahu kapan ruang gelap yang kosong, yang ketiadaannya begitu mutlak, itu ada, dan masih ada, hingga akan selamanya ada. Segala yang ada di dalam Gunung Gorowong itu, di dalam hyang, segala yang ada itu akan musnah. Satu yang tidak pernah musnah adalah hyang. Ketiadaan, jadi tidak ada jarak di antaranya lagi. Nah, lalu pepatah-pepatah yang disampaikan juga banyak yang terkait dengan persoalan para hyang. Jadi disitulah muncul ungkapan moal sampurna jalma nurek mulih kajati mulang kaasal lamun teu ngaliwat nu salarang ditatar para hyang. Artinya tidak akan sempurna orang yang meninggal dunia kalau mereka tidak melewati nusa larang. Larang itu artinya suci. Dan tidak akan sempurna jika mereka tidak melewati wilayah para hyang. Ini mungkin juga pepatahnya bukan untuk semua bangsa, semua suku bangsa, tapi untuk di wilayah bagian Jawa Kulon saja mungkin begitu. Lalu ada istilah pakuan pajajaran. Ini bisa ada dua arti. Pakuan pajajaran itu bisa berasal dari kata pakubuan. Pakubuan itu atau pakumbuhan atau sebuah ruang kehidupan, pakubuan di wilayah Pajajaran. Karena istilah Pajajaran sendiri senyatanya masih menjadi satu masih perlu dipertanyakan, benarkah ada kerajaan Pajajaran? Tapi anggap saja ada, agar kita juga tidak jadi ribet. Karena antara mitos, legenda, sejarah, itu pada catatan itu gumulung, gitu. Sehingga yang sebetulnya menjadi sandi atau kodifikasi tertentu itu menjadi masuk di dalam ruang kesejarahan. Padahal itu merupakan sebuah sandi dalam dunia mitologinya. Dan seterusnya lah, masih banyak. Kemudian ada yang menyebutnya Jeladri Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ini semua merujuk pada titik yang sama, yang disebut para hyang itu lebih kurang. Kalau menurut sepuh-sepuh zaman dulu, mereka bilang wates para hyang itu antara Cimanuk Citarum. Itu disebut para hyang. Kalau priangan atau para hyangan itu lebih keluarnya lagi, di bagian luarnya. Jadi perbatasan antara Cimanuk dan Citarum itulah yang disebut wilayah para hyang. Nah,
Lebih kurang seperti itu terkait dengan nilai-nilai di dalam Kesundaan, bilanglah begitu. Ada peribahasa ciri sabumi cara sadesa. Jadi setiap wilayah di dalam kawasan Jawa Barat terutama di masyarakat-masyarakat yang masih memegang adat, itu mereka ada yang disebut ciri sabumi cara sadesa, pun terkait dengan ajaran wiwitan. Ajaran Sunda wiwitan, aplikasinya bisa berbeda-beda di satu tempat dengan tempat yang lain. Contohnya, di Cigugur Kuningan itu tidak sama persis dengan apa yang ada di Kanekes. Gitu. Kemudian ada lagi di beberapa wilayah lainnya. Nah, mungkin juga termasuk dari perjalanan saya, bahwa ciri sabumi cara sadesa, kemudian dengan ditambahkan adanya ruang waktu kejadian yang terus bergulir, perlu ada satu paparan dari generasi yang sekarang. Rencananya bukan untuk melanggar pamali, tetapi bagaimana caranya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai budaya ini bisa turun ke generasi yang berikutnya yang sudah mulai awam terhadap ruang spiritual di dalam kawasan dalam memahami Sunda wiwitan, sehingga seringkali banyak diplesetkan. Saya kira segitu dulu dari saya juga, supaya tidak berpanjang lebar, supaya bisa digunakan untuk berdiskusi mungkin, atau mungkin ada sesi kedua untuk melanjutkan lagi.